jadi lebih kreatif, ya kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asin Novita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Jember. Pada aksi 2 ini, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara, menceritakan kembali teks cerita fantasi di kelas 7 SMP Negeri 7 Kota Serang. Pada kegiatan pembelajaran ini, saya menggunakan model problem-based learning dan menggunakan media 3 dimensi. Penggunaan media 3 dimensi ini saya gunakan untuk membantu kesulitan siswa dalam kegiatan menceritakan kembali teks cerita fantasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa ya, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Iya. Berdoa. Seperti biasa, kita lanjutkan dengan menyanyi lagu wajib nasional. Hari ini siapa dirijennya? Oh iya, Bima silakan. Yang lainnya berdiri, mau menyanyi lagu apa, Nak? Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Untuk hari ini kelas 7G, adakah siswa yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah semuanya lengkap ya. Ibu ingin kalian mengecek kesiapan belajar kalian. Coba dicek seragamnya apakah sudah rapi atau belum. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap ya? Semangat? Semangat. Alhamdulillah semuanya semangat. Pada pembelajaran sebelumnya masih ingat tidak kita belajar tentang apa? Tentang teks fantasi. Ya, kita belajar teks fantasi tentang menulis ulang alur cerita fantasi dari kelompok yang sudah kalian pilih ceritanya ya. Kalau kemarin kita menulis ulang alur cerita fantasi, hari ini kita akan belajar tentang berbicara dan mempresentasikan teks fantasi. Nah, Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu mendiskusikan sifat tokoh dan amanat teks cerita fantasi dengan baik. Yang kedua, melalui kerja kelompok, siswa mampu menceritakan kembali teks cerita fantasi sederhana menggunakan media 3 dimensi dengan baik. Kegiatan yang kita lakukan pada hari ini memiliki manfaat yang sangat besar di kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya, kalian jadi lebih kreatif. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran yang pertama. Mari amati alur cerita yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Karena kita akan menceritakan kembali teks fantasi pada pembelajaran kali ini. Silakan sekarang kalian amati cerita fantasi yang terpilih. Ibu mau kalian membuat pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ayo dikeluarkan teksnya. Mana? Ini ya kelompok 2. Ayo diamati bersama dengan kelompoknya. Kalau ini teksnya mana? Oke. Baik, dari hasil pengamatan kalian tentang cerita fantasi yang sudah terpilih,
Adakah, oh ya, di sini Ibu memberikan pertanyaan pemantik. Masalah apa yang muncul terkait dengan materi pada hari ini dan cerita fantasi yang sudah kalian amati? Adakah yang ingin bertanya? Ya, siapa? Siapa? Audini. Pertanyaannya? Bagaimana cara menceritakan kembali teks fantasi? Ya, pertanyaannya bagus ya. Fantasi. Nah, itu bisa jadi salah satu masalah yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi, ayo kita berdiskusi bersama, memecahkan masalah berdasarkan permasalahan yang muncul sesuai dengan pertanyaan yang muncul tadi. Kalian kan sudah duduk berkelompok ya? Silakan berdiskusi bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang dicetuskan sama teman kita tadi, Haudini. Bagaimana cara menceritakan kembali teks fantasi dengan baik? Nah, sekarang coba kalian sambil mencari informasi dari buku paket dan dari buku modul. Silakan dicari informasinya mengenai cara menceritakan kembali teks fantasi. Di sini nanti Ibu akan bimbing kalian mengorganisasikan berdasarkan permasalahan yang muncul. Nah, coba kita akan cari solusi bersama-sama. Bagaimana sih cara menceritakan kembali teks fantasi dengan baik? Bagaimana? Adakah kesulitan atau ada yang ingin bertanya sambil mencari informasi? Oh ya, ada yang bertanya nih. Siapa dari kelompok berapa? Kelompok 2 namanya? Namanya Jiri. Bu, apa sih yang harus diperhatikan dalam kegiatan bercerita? Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kita simpan dulu. Oh, dari kelompok berapa nih? 3 mau bertanya lagi. Kalau langkah bercerita bagaimana caranya, Bu? Apa? Kalau langkah bercerita bagaimana caranya, Bu? Nah, pertanyaan bagus sekali. Kalau tadi kan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan bercerita. Kalau dari kelompok 3 pertanyaannya langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan bercerita. Ya, betul ya? Nah, itu pertanyaannya bagus. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita akan tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul tadi yang ditanyakan oleh Haudini tadi ya. Bagaimana cara menceritakan teks fantasi yang baik? Adakah sudah yang bertemu atau ketemu informasi tentang teks ceritanya? Oh, sudah ada kembali dari kelompok 3 kawan-kawan. Pertanyaan dari Jerry adalah jawabannya dengan memperhatikan suara. Kalau dari Sri Arafa, bercerita menggunakan media 3 dimensi yang sudah kita buat sebelumnya, Bu. Ada apa saja? Ya, ini dia. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Betul sekali tadi jawaban dari Asri. Salah satunya memperhatikan suara. Iya, salah satunya memperhatikan suara. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, ini bagian yang kedua. Tadi kan permasalahannya bagaimana cara menceritakan kembali ya, sudah kita tentukan. Kemudian tadi Asri juga sudah mengatakan salah satu solusi dari masalah yang muncul tadi adalah dengan memperhatikan langkah-langkah ya tadi ya. Ya, dengan memperhatikan dari permasalahan yang ini tadi kita sudah menemukan solusinya ya. Solusinya adalah ini. Informasi menceritakan kembali sudah kita bahas. Kemudian membuat media 3 dimensi juga sudah kalian lakukan ya. Nah, sekarang siapkan peralatan media 3 dimensi yang sudah kalian bawa. Ibu akan beri waktu 10 menit cukup ya. 10 menit cukup untuk menyiapkan diri dalam bercerita.
Jangan lupa bagi peran setiap anggota. Ya. Semua anggota wajib berbicara, menceritakan kembali. Ayo, silakan dibagi perannya sambil dihafalkan ceritanya. Ya, diperbaiki. Kalau ada media 3 dimensi yang perlu diperbaiki atau ditambahkan, ya kalau misalnya sudah hafal tidak tahu gerakannya, dibantu sama kelompok yang lain, anggota yang lain. Jadi selanjutnya saat temannya berbicara, menceritakan kembali di depan, untuk kelompok lain silakan memberikan penilaian. Jadi nanti cara menilainya, kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 3. Nah, sekarang Ibu bagikan lembar penilaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menceritakan kembali cerita fantasi yang kami buat yang berjudul Peri Kecil yang Baik. Tokoh pada cerita yaitu Sarah dan Aurel, dan tempatnya di istana. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Sarah. Ia sedang berjalan kaki. Tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang. Entah apa yang terjadi, Sarah sudah berdiri di depan istana yang megah. Istana tersebut berwarna emas yang membuatnya semakin menarik. Di halaman istana terdapat kolam beserta taman-taman bunga yang indah, seperti istana para putri dongeng. Tiba-tiba ada seorang peri kecil yang cantik jelita. Peri itu bernama Aurel. Ia datang dari langit. Peri kecil itu ternyata adalah penghuni istana yang megah itu. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ketika ada orang yang mengajak kita ke tempat yang tidak kita ketahui, tolaklah dan ingat keluargamu di rumah yang sedang menunggumu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilannya keren-keren ya. Kemudian media 3 dimensi yang sudah kalian buat juga semuanya keren-keren, bagus-bagus. Semuanya sudah sesuai dengan cerita terpilihnya. Nah, jangan lupa nanti kumpulkan hasil penilaian terhadap kelompok yang maju ya. Baik, menurut kalian pembelajaran hari ini seperti apa dan bagaimana? Adakah yang mau mewakili ya dari kelompok 4 ya? Apa tadi perasaan ya? Perasaan yang saya rasai adalah menyenangkan, seru, menegangkan karena harus bercerita. Terus juga kami jadi lebih kreatif juga karena membuat 3 dimensi. Nah, perasaan yang dirasakan oleh Intan bagaimana? Kalian apakah merasakan juga? Seru ya? Hari ini kita belajar menceritakan kembali teks fantasi. Ya, kemudian apa lagi? Cara berceritanya, suara, artikulasi, intonasi, gerak, dan mimik. Ya, tadi dari kelompok 2 diwakilkan oleh Satria. Hari ini kita belajar menceritakan kembali teks fantasi, belajar juga tentang suara, artikulasi, intonasi. Ada pertanyaan di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke bab 3 tentang teks prosedur. Jadi semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, baik di sekolahan ataupun di luar sekolahan ya.
Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin dengan berdoa bersama. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.